Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau mendengar perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah perkataan roh dan hidup, dan kami dimerdekakan. Kami siapkan hati kami, dan kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabarnya kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, identitas. Karena sesungguhnya identitas kita penting sekali. Untuk apa? Untuk mengetahui seberapa bernilainya hidup kita kalau kita tahu identitas kita. Karena identitas kita akan mendapatkan yang namanya harga diri setiap kita. Apa itu harga diri? Harga diri adalah nilai yang saudara letakkan atas hidup saudara sendiri. Nilai yang saudara letakkan terhadap diri kita sendiri. Karena hidup itu tentang nilai. Betapa pentingnya saudara dan saya mengetahui identitas setiap kita. Saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Seharusnya kita boleh tahu identitas kita sebagai anak-anak Allah. Harusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 24. Ini bicara tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi yang bungsu dapat dan juga yang sulung juga dapat. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ladang untuk menjaga babinya, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah cincin, pakaikanlah sepatu, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah kembali dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Wow. Harusnya anak ini tahu identitasnya sebagai anak Bapa, tetapi anak ini malah meninggalkan rumah. Dia pergi yang jauh dan memboroskan harta yang sudah diberikan ayahnya. Ibrani pasal 12 ayat 15. "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia.
Karena akan ada apa? Yang namanya akar pahit yang tumbuh dalam setiap kita kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau saudara dan saya menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, sama seperti anak bungsu ini yang pergi jauh meninggalkan rumah bapaknya, di mana seharusnya dia tahu identitasnya sebagai anak bapa. Tetapi ketika orang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, orang hidup di dalam dosa, sesungguhnya orang sedang mendowngrade nilainya. Orang sedang menurunkan nilainya. Padahal sesungguhnya kita anak kesayangan Tuhan, kita milik Tuhan. Tetapi orang yang menjauhkan diri karena begitu banyaknya kepahitan, dan pada akhirnya mereka memberi nilai rendah terhadap dirinya sendiri. Sama seperti anak bungsu ini. Ketika anak bungsu ini sampai kepada bapa, anak ini bilang gimana? Aku tidak layak disebut anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Bayangin. Dia bilang, Bapak, jadikan aku orang upahan aja. Dosa sudah mendowngrade dirinya. Dosa sudah mendowngrade kehidupannya. Dosa sudah mendowngrade nilainya di hadapan Tuhan. Tapi Bapa ketika melihat anak itu, Bapa langsung berlari mendapatkan anak itu dan memerangkul dan mencium anak itu. Seperti pencipta kehilangan yang dicipta dan akhirnya menemukan kembali ciptaannya, dan betapa senangnya Bapa. Dan Bapa bilang di sini kepada seluruh pegawai, ambil jubah, cincin, sepatu, berikan kepada anakku, lembut tambun. Ini bicara tentang apa? Di mana Bapa mengembalikan statusnya sebagai anak Bapa. Wow. Kalau saudara tahu identitas kita di hadapan Tuhan, saudara akan tahu nilai setiap kita, betapa berharganya, betapa tingginya hidup kita di hadapan Tuhan. Begitu bernilainya saudara dan saya. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita tahu identitas kita. Firman Tuhan begitu banyak berkata buat saudara dan saya, kita umat kesayangannya, kita milik kepunyaannya, kita anak. Kita harus sadari bahwa sesungguhnya kita tahu identitas kita di dalam Tuhan, sehingga kita akan tahu seberapa kita memberi nilai diri setiap kita. Orang kalau hidup di dalam dosa pasti akan memberi nilai rendah dirinya sendiri. Pasti akan mendowngrade dirinya karena dosa, karena menjauhkan dirinya dari kasih karunia Allah. Biarlah hidup kita terus ada di mana? Di rumah Bapa. Rumah Bapa bicara tentang apa? Supaya setiap kita tetap ada di dalam Tuhan. Tetap ada di dalam Tuhan. Sehingga saudara dan saya tahu identitas kita, yaitu anak Allah. Sehingga kita tahu memberi nilai kepada diri kita sendiri. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita. Mungkin hari ini yang nonton tayangan ini sudah menjauh dari kasih karunia Allah. Mungkin sudah meninggalkan Tuhan. Yuk, Bapa menunggu saudara, ya, Pencipta menunggu ciptaannya kembali, di mana Bapa sangat bersukacita ketika ciptaannya itu kembali. Karena apa? Karena setiap kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita adalah mahakaryanya Tuhan. Kita adalah mahakarya agungnya Tuhan, di mana Tuhan sangat mengasihi
dan mencintai saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami punya identitas yang jelas di hadapan Tuhan, di mana kami tahu memberi nilai terhadap diri kami sendiri, memberi nilai harga diri setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau mulia dalam setiap kehidupan kami. Kalau hari ini kami mungkin yang sudah menjauh dari kasih karunia Allah, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka saat ini kembali datang kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menunggu mereka dan Tuhan mau bersama-sama bersuka ria. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.